Oke, halo semuanya yang sudah join. Sesuai janji, kita mulai pukul 19.00 ya. Ada beberapa sih yang sudah join. Halo semua. Oke, jadi sekalian perkenalan diri dulu, aduh grogi. Perkenalan diri dulu. Nama aku Tania Sembiring. Biasa dipanggil Tania. Aku adalah mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, angkatan 2016 ya. Jadi aku sekarang udah tingkat 4. Sekarang 2020, aku udah tingkat 4. Nah, waktu itu aku keterimanya di jalur SNMPTN alias jalur rapot. Nah, sebelumnya makasih banget yang udah meluangkan waktu untuk join di live ini. Seneng banget bisa menghabiskan malam minggu buat sharing tentang kuliah aku di FKUI. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kemudian sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih berkaitan dengan FKUI maupun tentang akunya gitu. Nah, aku coba jawab. Semisal ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, taruh aja di komen ya. Oke, kita mulai nih. Udah lumayan deh, 30. Kita mulai tentang FKUI-nya dulu ya. Jadi FKUI itu ada 2 kampusnya. Yang pertama ada yang di Depok, di Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan, dan ada yang di Salemba, di Jakarta. Nah, rumah sakit pendidikan yang berafiliasi dengan FKUI itu ada namanya RSCM. Nah, sedangkan rumah sakit jejaringnya itu ada RSUP Persahabatan, ada RS Fatmawati, ada Sulianti Saroso, ada Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, ada RSAB Harapan Kita, ada Darmais, ada RSUD Tangerang. Jadi ada banyak banget rumah sakit jejaringnya. Nah, ini sebenarnya lokasinya semuanya bervariasi. Ada yang di Jakarta Barat, ada yang di Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Tapi yang paling jauh itu adalah RSUD Tangerang gitu. Yang paling jauh dari Salemba ya. Oke, aku mau jelasin lagi beberapa informasi mendasar nih tentang FKUI yang ada beberapa yang tanya ke aku. Jadi FKUI itu secara garis besar itu dibagi menjadi 2 kelasnya. Ada kelas reguler dan kelas internasional. Nah, untuk dari 2 kelas itu ada beberapa perbedaan sih yang mendasar. Yang pertama adalah cara masuknya. Nah, untuk cara masuk di kelas reguler itu ada 3 cara masuknya. Yang pertama SNMPTN atau jalur rapot, di mana aku yang keterima. Kemudian ada SBMPTN dan ada SIMAK. Nah, kalau misalnya yang kelas internasional itu ada namanya talent scouting, ada SIMAK internasional, dan ada satu jalur tambahan baru nih, khusus yang WNA atau warga negara asing. Nah, ada juga yang tanya tuh kemarin, apakah kalau misalnya SIMAK itu melihat latar belakang sekolah? Nah, ini enggak ya teman-teman. Untuk jalur tulis itu tidak melihat latar belakang sekolah sama sekali. Jadi bergantung ke performance ketika mengerjakan soal. Jadi kerjain soal dengan sebaik mungkin. Kemudian selain cara masuk, yang berbeda juga nih adalah masa studinya. Nah, kalau misalnya reguler itu, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, kalau kedokteran itu kuliahnya biasanya dibagi menjadi 2 tahap. Ada tahap preklinik dan ada tahap klinik. Nah, tahap preklinik ini sekitar 3,5 tahun, sedangkan tahap kliniknya itu 2 tahun. Nah, kalau FKUI, prekliniknya itu kita di Depok, di RIK, di gedung RIK, dan kalau kliniknya itu di Salemba. Nah, kalau misalnya yang reguler tuh semuanya di Indonesia ya memang. Kalau misalnya internasional itu ada 1 tahun dihabiskan di Australia atau di Inggris gitu. Nah, kemudian ini juga yang cukup banyak ditanyain yaitu tentang biaya kuliah di FKUI. Jadi sebenarnya biaya ini itu udah mencakup semuanya ya. Jadi kalau misalnya ada praktikum itu tuh nggak ada biaya tambahan lagi gitu. Kalau yang reguler itu ada 2 tipe pembayarannya. Ada yang namanya BOP berkeadilan, itu range-nya sekitar 0 sampai 75 juta. 7,5 juta, ya mahal banget 75 juta. 7,5 juta. Nah, itu disesuaikan lagi sama kemampuan penanggungnya. Jadi ditanya nanti pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, nanti akan disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, tapi juga bisa namanya BOP pilihan. Itu range-nya ada dari 10 juta sampai 20 juta. Nah, kemudian kalau reguler itu memang tidak ada uang pangkal, tapi kalau internasional memang ada uang pangkalnya. Untuk uang pangkalnya sekarang yang internasional itu 100 juta, sedangkan SPP per semesternya itu 46 juta. Oke, nah melihat biaya kuliahnya ini,
kadang ada yang nanya juga sih, sebenarnya mungkin nggak sih kita dapat beasiswa kuliah di FKUI? Sebenarnya mungkin banget dapat beasiswa. Kenapa? Karena semua informasi tentang beasiswa itu dikumpulkan oleh UI di satu website, namanya Beasiswa UI ACID. Jadi semua kesempatan beasiswa itu dikumpulkan di situ, tinggal kita yang secara aktif mencari. Nah, khusus untuk FKUI ini ada spesial dari BEM. Jadi BEM-nya itu memang mendata siapa yang mau dan berminat gitu untuk mencari beasiswa. Kemudian nanti kita akan masuk satu grup namanya Beasiswa Hunter. Di situ kita akan dikasih informasi tentang beasiswa yang tersedia gitu. Jadi sebenarnya balik lagi itu ke diri sendiri, gimana caranya kita selalu aktif mencari informasi tentang beasiswa. Aku sendiri pernah dapat beasiswa PPA gitu. Oke. Nah, karena lagi ngomongin keuangan juga nih, ada yang tanya tentang biaya hidup di FKUI. Sebenarnya biaya hidup di FKUI itu hampir sama dengan di fakultas lain di UI sih. Untuk biaya apa ya? Biaya kayak kosnya atau apartemen itu range-nya sekitar 1 sampai 3 juta. Nah, sedangkan untuk biaya makannya itu kalau di kantin RIK itu sekitar 15 sampai 25 ribu. Untuk biaya lain-lainnya itu bergantung ke pribadi ya masing-masing. Jadi tergantung pengeluaran masing-masing sih. Contohnya kayak aku, salah satu biaya yang cukup besar itu adalah biaya untuk ngopi. Jadi mungkin harus kembalikan ke diri sendiri gimana cara ngatur temptation-nya. Jadi bisa banget kok. Oke, selain itu kegiatan di FKUI ya. Di FKUI itu bukan cuma belajar aja, banyak banget kegiatan non-akademiknya dan banyak banget organisasi non-akademiknya. Contohnya yang paling biasa ada di mana-mana itu adalah BEM, ya. Ada BEM, kemudian ada BPM, kemudian ada juga yang berhubungan dengan minat tuh. Misalnya yang suka fotografi atau suka film itu bisa banget join Badan Film Mahasiswa atau BFM. Aku juga salah satu anggota dari BFM. Kemudian yang pengen mengembangkan diri di bidang penelitian bisa ikut LPP. Atau orang yang udah FK nih tapi sebenarnya aku tuh suka bisnis gitu, itu bisa banget ikut kafetaria dan bursa. Jadi kesempatan kalian untuk tetap mengembangkan diri di FKUI itu tuh luas banget. Tinggal gimana kita mencari dan aktif gitu mencari kesempatannya itu. Kemudian itu aja sih sebenarnya pertanyaan tentang FKUI-nya. Nah, sebenarnya informasi ini semuanya bisa didapatkan di website FKUI. Itu jauh lebih jelas. Mungkin kalau aku tadi menyampaikannya kecepatan, akses aja websitenya FKUI, itu informasinya lengkap banget. Oke, sebenarnya ada juga pertanyaan buat aku. Jadi aku jawab yang kekumpul dulu ya. Nanti baru aku jawab yang di komen. Oke. Sekarang ada pertanyaan, kenapa dulu aku memilih untuk kuliah kedokteran? Jujur, aku banyak terinspirasi dari kakakku. Jadi kakakku adalah seorang dokter mata, dan karena jarak kita jauh, jadi aku menganggap dia sebagai role model aku gitu. Dan karena dia dokter, akhirnya aku juga jadi ikut-ikutan pengen jadi dokter. Nah, tapi sebenarnya ada juga harapan dari orang tua untuk aku menjadi dokter dan untuk aku masuk FKUI. Nah, dasar itu akhirnya ya udah, cita-citaku sebenarnya banyak banget dan berubah-ubah, tapi itulah jadi dokter itu cita-cita yang konstan aku punya gitu. Nah, kemudian ada yang tanya aku lulus jalur apa? Aku lulus jalur SNMPTN atau rapot. Nah, dan bagaimana cara aku menyiapkan SNMPTN itu? Ini menarik banget teman-teman, karena waktu aku bilang ke orang kalau misalnya aku lewat jalur SNMPTN, kesannya aku juara di SMA, super rajin, super pintar dan segala rupa. Sebenarnya enggak juga. Waktu itu tuh aku bukan juara umum, bahkan aku tuh posisi ketiga dari 6 orang kalau nggak salah yang daftar FKUI. Posisi ketiga itu kesannya kayak ya di tengah-tengah, tapi itu kecil banget probabilitas untuk bisa masuk ke FKUI. Karena biasanya di SMA aku tuh yang keterima cuma 1 atau 2 orang. Jadi sebenarnya menurutku untuk aku ikut SNMPTN itu agak bunuh diri sih. Nah, tapi nggak bunuh diri juga karena aku mengatur strategiku. Jadi yang satu hal yang menurutku bisa dicontoh, jadi aku sudah mempersiapkan untuk
jalur SNMPTN ini sejak awal aku masuk SMA. Jadi ketika teman-teman yang lain pada euforia masuk SMA gitu, aku udah mencari informasi tentang FKUI mulai dari jalur masuknya, mulai dari biayanya, lama kuliah dan segala rupanya itu dari aku awal SMP mungkin. Enggak, akhir SMP lah menuju SMA. Nah, aku tahu tuh kalau misalnya jalurnya itu ada jalur tulis dan jalur undangan. Nah, kalau aku pengennya jalur undangan waktu itu, karena itu aku target kalau misalnya rapotku harus bagus gitu. Tapi aku juga tahu kalau misalnya aku nggak bisa keterima lewat jalur undangan, ada jalur tulis yang juga harus aku persiapkan sedini mungkin gitu. Jadi kira-kira aku sudah cukup menyusun strategi dan udah tahu apa plan A dan plan B ku. Nah, semuanya sudah ke plan, tapi nyatanya aku juga terdistraksi sih waktu SMA. Maksudnya ada ya main-main sama teman-teman, kemudian ikut organisasi segala rupa. Tapi sampai akhirnya kelas 12 aku sadar gitu kalau misalnya kayaknya aku bukan juara umum, masih bisa nggak ya aku masuk FKUI. Akhirnya dari mulai kelas 12 aku kumpulin seluruh informasi tentang fakultas kedokteran di seluruh Indonesia yang kayaknya penting untuk informasinya penting gitu untuk aku ketahui di satu spreadsheet. Ya itu ada nama fakultasnya, nama universitasnya, ada lokasinya, tanggal tes, biaya tes, terus habis itu semua informasi yang aku butuhkan itu aku taruh di Excel. Jadi ketika aku mendaftar FKUI, aku udah punya informasi bahwa aku bisa, kalau aku ditolak, aku bisa apply ke universitas lain. Karena pada dasarnya kita juga akan menjadi dokter, jadi ya udah nggak apa-apa di mana aja. Kemudian selain mencari universitas lain, aku tuh juga nyari fakultas lain. Jadi karena aku dari dulu, seperti yang aku bilang, aku dari dulu pengennya dokter gitu, yang konstannya dokter. Nah, aku baru tahu kalau ternyata ada banyak banget jurusan lain yang sama serunya dan sama menariknya sama kedokteran. Akhirnya aku cukup kalap gitu sih. Kayak banyak banget ya ternyata jurusan di luar kedokteran yang sama menariknya. Tapi kenapa aku nggak apply? Karena kurang direstui sama orang tua gitu. Nah, selain itu juga aku mencoba jalur internasional. Makanya aku tahu sedikit tentang FKUI internasional karena aku sempat mempersiapkan diri untuk masuk kelas internasional. Nah, salah satu persiapan yang aku lakukan itu adalah les TOEFL. Jadi ada persyaratan TOEFL-nya tuh. Nah, aku les TOEFL dari kelas 11 supaya aku ngasih waktu gitu, kalau misalnya TOEFL-ku pertama jelek, aku bisa ulangi lagi. Ada waktu untuk ngulang supaya bisa lolos kelas internasional. Dan yang terakhir, karena sudah tahu bahwa aku posisi ketiga dari 6 orang, dan kayaknya udah nggak mungkin deh. Jadi aku juga jor-joran menyiapkan SBMPTN. Nah, ini yang paling penting adalah jangan bergantung sama SNMPTN, jangan pernah bergantung sama SNMPTN. Selalu siapkan untuk SBMPTN. Nah, waktu itu aku punya support system yang sangat inspiratif. Dia selalu ngajak aku untuk belajar gitu. Jadi aku cukup terbantu dengan itu. Dan dia pernah bilang satu hal. Katanya, kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Tapi kalau kamu nggak bisa, mungkin kamu nggak benar-benar mau. Dan itu nampar banget. Karena ya mungkin aku ngerasa kayak untuk mempersiapkan rapot juga kurang gitu. Jadi aku harus jor-joran di SBMPTN. Nah, seminggu sebelum pengumuman SNMPTN, alhamdulillah aku dipanggil sama FKUI untuk interview FKUI internasional gitu. Nah, karena aku udah merasa, oh kayaknya aku masuknya internasional nih gitu. Jadi waktu hari H SNMPTN aku nggak ngerasa apa-apa gitu, karena sudah mempersiapkan diri untuk internasional. Nah, tapi alhamdulillahnya ketika hari H SNMPTN itu aku dapat kabar kalau aku diterima di jalur reguler gitu, keterima di SNMPTN. Nah, sebenarnya intinya dari semua ini itu yang pertama adalah coba aja, kita tuh gak ada yang tahu gitu hasilnya sampai kita mencoba. Dan dua, kumpulin informasi sebanyak mungkin. Jadi kita boleh punya target yang tinggi, tapi kita tuh harus siapin plan B-nya gitu. Tapi tetap juga sih harus mengusahakan yang terbaik gitu. Dan ya terus ada juga sih yang tanya ke aku, sebenarnya telat gak sih kita kalau menyiapkan SBMPTN itu dari awal kelas 3? Nah, ini
jawabannya benar-benar tergantung ke diri sendiri. Apakah selama kelas 1 dan kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kita tuh benar-benar mengerti materi yang diajarkan di sekolah gitu. Karena sebenarnya kalau mengerti itu kita hanya perlu refreshing lagi dan reconstructing lagi dan belajar tipe-tipe soalnya gitu. Tapi kalau kita nol banget, itu mungkin agak telat gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah menyadari kalau kita telat sekarang, itu udah first step gitu, itu udah hal yang sangat bagus gitu. Nah, dan kalau misalnya udah sadar, oke, kayaknya aku ketinggalan deh. Nah, mulai aja dari sekarang gitu, karena kalau misalnya kita cuma sadar, panik, itu kita akan semakin terlambat. Jadi baiknya mulai dari sekarang gitu, karena pasti bisa kok. Karena balik lagi ke quotes tadi, kalau kamu mau pasti kamu bisa. Oke. Topik pertanyaan selanjutnya itu tentang pertemanan di FKUI. Katanya gini, bagaimana sih pertemanan di FKUI? Mau masuk FKUI tapi takut gak punya teman. Nah, ini sebenarnya ini salah banget ya teman-teman. Jadi di FKUI yang aku sadari, bondingnya itu kuat banget. Kita bisa aku bilang aku masih bertahan di sini itu justru karena teman-temanku yang sangat suportif gitu sama aku. Dan sebenarnya satu angkatan, bukan cuma peer group aja, tapi satu angkatan itu saling bantu satu sama lain gitu, saling peduli satu sama lain juga. Nah, semua orang juga backgroundnya pada beda-beda gitu, bervariasi, tapi semuanya itu sangat terbuka dan sangat ramah gitu. Nah, ini juga penting, tinggal kitanya aja yang mau gak sih berkenalan sama orang lain, dan mau gak sih kita mengenal mereka lebih lanjut dan dengerin cerita mereka. Nah, terus ada juga yang tanya, apakah mayoritas anak kedokteran itu orang tuanya dokter juga? Sebenarnya justru mayoritasnya kayaknya enggak deh, karena aku sendiri bukan orang tuaku bukan dokter, orang tuaku bidangnya adalah pertanian gitu. Jadi banyak juga sih teman-temanku yang orang tuanya bukan dokter gitu, ada sih, tapi banyak juga yang enggak gitu. Oke, selanjutnya adalah apakah aku pernah merasa kesulitan beradaptasi di FKUI? Jawabannya pernah. Waktu itu awal-awal masuk, dulu tuh aku orang yang agak sulit berteman dan sulit membuka diri, yang mana jangan ditiru. Ini jadikan pelajaran, kayak aku susah banget untuk dapat teman baru. Nah, kebetulan aku deket banget sama sahabat-sahabat SMA aku. Nah, jadi waktu aku mulai masuk kedokteran, aku kehilangan sahabat-sahabat SMA aku dan aku malah jadi penyendiri gitu. Nah, tapi balik lagi tadi ke jawabannya tadi, kalau teman-teman di FKUI itu sangat terbuka, sangat ramah, jadi akhirnya aku bisa sedikit demi sedikit beradaptasi. Nah, itu tentang pertemanannya ya. Nah, sebenarnya yang membuat aku sulit lagi adalah ketika kita masuk kuliah, itu kan sistemnya baru, jadi kita harus belajar lagi dari awal, harus mengenal lingkungannya lagi dari awal. Itu tuh menurut aku susah gitu, tapi ya sebenarnya bisa sih dilewatin, cuma mungkin ada beberapa orang yang butuh prosesnya lebih lama gitu. Nah, selanjutnya, organisasi apa yang aku ikuti di FKUI? Aku ikut BEM, aku ikut BFM, jadi yang fotografi, aku ikut BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, aku ikut teman bicara. Jadi teman bicara itu adalah salah satu organisasi di bawah BEM yang fokus ke mental health, terutama mental health anak-anak kedokteran. Jadi seru banget. Kemudian aku juga ikut internal club dan aku cukup aktif di kegiatan angkatan gitu. Oke, ini ada yang nanya nilai rapot aku berapa. Dulu nilai rapot aku sekitar 90 waktu daftar ya. Seingat aku 90. Gitu sebelum menjawab ya. Oke, nah karena aku cukup banyak ikut kegiatan, nah bagaimana cara aku untuk membagi waktu? Sebenarnya balik lagi ke prioritas. Jadi karena selama ini juga prioritasku selalu akademik gitu, jadi mudah juga untuk memilih kegiatan. Aku akan selalu memprioritaskan dan memikirkan akademikku gitu. Kemudian ini tanya lagi, apa yang aku lakukan kalau aku lagi nggak mood belajar? Ini relatable banget buat banyak orang. Tapi kalau misalnya aku nggak mood belajar, yang aku lakukan adalah aku happy dulu, nonton YouTube, terus habis itu nonton film atau chat teman-temanku.
terus habis itu tanya udah belajar sampai mana gitu, biar terpacu gitu ya, biar terpacu untuk belajar. Terus aku juga cari-cari tips belajar sih di YouTube, dan ada satu yang itu satu yang namanya Tomato Timer, Pomodoro Timer. Nah itu penting, itu cukup membantu untuk mengatasi burnout ya. Jadi kita tuh membagi waktu kerja kita jadi 25 menit full bekerja, kemudian atau full belajar, kemudian 5 menit istirahat. Jadi itu bisa keep the pace gitu ya, dan energi kita jadi bisa lebih diatur gitu. Jadi itu cukup membantu. Mungkin teman-teman yang mau cari tahu gimana caranya belajar yang enak tuh bisa pakai timer itu. Nah kemudian yang terakhir, kalau misalnya aku udah happy udah pakai timer tapi tetap gak mau belajar, aku bakal belajar dari hal yang menurut aku udah cukup bisa. Jadi aku mulai percaya diri tuh, oh kayaknya bisa deh. Nah dengan membangun kepercayaan diri, baru tuh kita bisa mengerjakan hal yang lebih sulit. Tapi aku pernah dengar juga sih soal ini. Jadi katanya willpower kita untuk belajar atau mengerjakan hal-hal sulit itu biasanya ada di pagi hari. Nah jadi kalau bisa mengerjakan sesuatu atau belajar sesuatu yang dianggap sulit, itu tuh pagi-pagi gitu. Ya, itu mungkin tips yang bisa dipakai. Ini sebenarnya ngingetin diri sendiri juga sih biar belajar. Oke, selanjutnya apa saja suka duka kuliah di FKUI? Sukanya ada banyak banget. Ada banyak kegiatan lucu dan berkesan, terutama berkaitan sama ujian-ujiannya. Mungkin ada yang tahu ujian OSCE itu sangat menegangkan, tapi kalau dilihat lagi setelah udah lewat, kayaknya berkesan sekali ya ujian OSCE. Kemudian yang paling senangnya itu karena banyak banget teman yang peduli satu sama lain, yang bisa jadi support system yang baik gitu. Itu salah satu hal yang aku syukuri banget dari masuk FKUI. Kemudian aku juga ketemu dan diajar sama dokter-dokter yang hebat banget, dokter-dokter yang keren banget. Kemudian menurutku sistem belajar di FKUI itu udah tertata cukup baik gitu, jadi bisa lebih enak untuk diikutin. Kemudian FKUI adalah salah satu instansi yang sangat peduli sama kesehatan mental. Jadi ada konselingnya juga gitu. Apalagi tadi ada ikut teman bicara. Jadi enak banget. Itu sih yang aku suka banget dari FKUI. Oke, nah untuk dukanya ini juga berhubungan sama beberapa pertanyaan selanjutnya. Yang bertanya kayak, apakah aku pernah burnout dan apakah aku pernah merasa putus asa ketika kuliah di FK? Jawabannya pasti pernah. Dan kalau aku boleh cerita sedikit, sebenarnya tahun 2018 merupakan tahun yang cukup berat untuk aku. Jadi waktu itu pelajarannya lagi susah banget. Aku nggak suka pelajarannya waktu itu, dan aku juga bingung sih, kayak hilang arah aja gitu, ngapain ya di sini, cocok gak sih sebenarnya jadi FK, jadi dokter nantinya, bisa gak sih sebenarnya. Itu masa-masa percaya diriku lagi anjlok banget, terus ya lagi menjauh juga dari orang-orang gitu, dan banyak mengunci diri gitulah intinya. Nah tapi untungnya adalah waktu itu aku masuk 20 besar angkatan, dan alhamdulillahnya aku ditawarin untuk ikut exchange ke Belanda, ke Leiden University Medical Centrum atau LUMC. Nah di Belanda ini tadinya aku nggak mau ikut gitu, karena harus mundur 1 semester dan berpisah sama teman-temanku. Tapi aku juga sadar sih kalau misalnya burnoutku kemarin itu tuh juga karena aku tuh nggak tahu sebenarnya mau ngapain di sini gitu, dan sebenarnya tujuanku apa sih kemarin itu. Jadi akhirnya setelah banyak berpikir dan banyak berdiskusi dengan orang tua, akhirnya aku memutuskan untuk ke Belanda dan belajar di sana selama 3 bulan, walaupun aku harus mundur 1 semester. Nah di sana aku belajar banyak hal baru dan belajar perspektif kedokteran yang agak berbeda dari yang di FKUI. Nah kemudian di sana juga aku banyak ketemu orang-orang yang sangat inspiratif gitu, dan membuat aku menjadi kayak oke, kayaknya aku sudah menemukan tujuan, dan aku udah menemukan core masalahku. Core masalahku adalah aku nggak berani mencoba dan nggak berani membuka diri sama kesempatan. Nah barulah setelah balik dari situ aku semangat untuk memperbaiki diri dan untuk mencoba hal baru sih.
Nah, tapi untuk sebenarnya aku punya tips gitu sih untuk yang lagi burnout. Sebenarnya kita tuh punya dua pilihan. Yang pertama itu ya udah biarin aja perasaannya dan tetap burnout dan tetap merasa tertekan. Atau sebenarnya kita punya pilihan untuk berhenti sejenak, terus kita lihat dan kita analisis kenapa sih kita merasa burnout gitu. Karena pasti ada alasannya gitu. Jadi bisa dimulai dengan menanyakan secara aktif ke diri sendiri. Sebenarnya kenapa ya saya burnout? Apakah karena pekerjaannya terlalu susah? Kayaknya nggak mungkin gitu bisa menyelesaikan ini. Atau hasil yang didapatkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya semuanya cuma teman-teman yang tahu. Dan kenapa alasan burnout-nya. Nah, setelah kita menanyakan pada diri sendiri gitu, kenapa ya kita burnout, itu kita bisa menemukan masalahnya. Dan harapannya dengan menemukan masalah itu, kita juga bisa menemukan solusinya gitu. Jadi, ya itu adalah nama stepnya adalah refleksi diri. Nah, ini adalah salah satu hal yang diajarkan juga di FKUI. Jadi bagaimana caranya ketika kita merasakan sesuatu dan mengalami suatu pengalaman, itu tuh kita bisa mengambil sesuatu dari pengalaman tersebut. Nah, ini juga yang banyak aku terapkan gitu dalam menganalisis sesuatu yang kena di aku gitu. Jadi, dan dokterku juga pernah bilang sesuatu sih, katanya everybody makes mistakes but don't make it twice. Jadi harapannya adalah setelah kita merasakan suatu kesedihan atau merasa burnout, coba kita analisis lagi kenapa sih bisa burnout. Harapannya itu adalah supaya kita bisa menyelesaikan kondisi sekarang dan kita bisa mencegah kondisi yang sama terjadi di masa depan gitu sih. Dan kadang orang-orang tuh burnout karena mereka terlalu terfokus pada outcome gitu, pada hasil. Padahal hasil dan outcome itu adalah hal yang tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur itu adalah proses. Jadi mulai sekarang mungkin bisa juga diatur pola pikirnya. Jadi lebih ke proses oriented atau lebih berfokus pada proses gitu. Nah, terus habis itu, oh iya, baru ingat, ini ada beberapa yang mungkin lagi UTBK ya, 5-12 Juli 2020. Mungkin ada beberapa dari kalian yang juga merasa burnout. Semoga tips tadi bisa bermanfaat untuk kalian yang merasa burnout. Keren banget kalian yang bisa tetap fokus belajar di tengah pandemi dan tetap bisa fokus untuk UTBK-nya gitu. Jadi semoga nanti hasilnya bisa sesuai dengan perjuangan kalian. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Kak, bagaimana sih tugas di FKUI? Kemudian, apakah susah cari waktu buat belajar? Oke, jadi tugasnya ada banyak. Ujiannya ada banyak. Nah, tapi sebenarnya bisa dilewatin. Jadi aku kasih gambaran dulu. Jadi kegiatannya selama mempelajari satu modul dari 6 minggu itu, dari 6 minggu mempelajari satu modul berdasarkan sistem. Misal nih, aku lagi belajar sistem pencernaan gitu. Selama 6 minggu aku belajar tentang pencernaan doang. Nah, kegiatannya itu bisa dibagi jadi 4 ya. Ada kuliah, ada diskusi, ada praktikum, dan ada ujian. Nah, kalau kuliah itu ya kuliah biasa, datang kuliah, mendengarkan dan mencatat penjelasan dari dosen. Nah, diskusi ini menarik nih. Jadi nanti satu angkatan itu kita akan dibagi jadi kelompok kecil-kecil. Nah, nanti kita akan dikasih pemicu. Misalnya, Tuan X datang dengan keluhan sakit perut. Nah, kira-kira penyakitnya apa ya? Gitu. Nah, nanti kita bersama kelompok kecil itu, kita akan berusaha mencari tahu nih, kira-kira Tuan X ini sakit apa ya? Dengan cara kita baca di buku, baca di jurnal, kemudian kita presentasikan, dan akhirnya kita nemu tuh kenapa si Tuan X ini bisa sampai sakit perut dan bagaimana caranya kita mengobati Tuan X ini, membantu Tuan X. Nah, kemudian ada juga praktikum. Nah, di praktikum ini ada praktikum yang di lab dan ada praktikum anatomi. Nah, mungkin ada beberapa yang penasaran nih tentang praktikum anatomi. Jadi, praktikum anatomi itu kita akan melihat wujud organnya yang kita pelajari selama ini yang cuma ada di lembaran buku doang di wujud aslinya. Nah, itu seru banget di praktikum anatomi. Kemudian buat yang cukup
berat itu adalah ujian. Jadi ujian di FK itu, di FKUI itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada ujian pilihan ganda. Jadi ujian pilihan gandanya itu 3 minggu sekali. Kemudian ada juga ujian integrasi. Jadi kalau ujian integrasi itu kita ujian integrasi itu materinya adalah materi-materi praktikum. Nah, kemudian ada juga ujian anatomi, di mana kita harus mengidentifikasi organ apa sih yang sedang ditunjuk gitu. Nah, kalau ujian praktikum dan anatomi itu seru banget karena diwaktuin 1 menit kita harus bisa menjawab soalnya. Nanti 1 menit terus kita pindah meja, terus pindah meja lagi gitu. Oke, jadi apakah susah cari waktu buat belajar? Sebenarnya waktu tuh selalu ada, tinggal kita gimana ngaturnya dengan baik. Jadi itu bergantung ke diri masing-masing. Kalau aku sendiri susah nggak ya cari waktu belajar? Enggak sih, karena prioritasku adalah akademik. Jadi aku selalu berusaha untuk meluangkan waktu untuk belajar. Oke, nah ini tadi juga sempat lihat sih di situ. Kalau misalnya yang nanya sepenting apa IPK di kedokteran. Nah, sebenarnya ini semua tergantung. Jadi bisa penting karena kalau misalnya kita mau daftar untuk melanjutkan pendidikan ke spesialis atau kita mau daftar beasiswa. Nah, itu ada persyaratan minimal IPK. Jadi IPK sepenting apa IPK? Penting untuk bisa melanjutkan pendidikan ke spesialis atau mendapatkan beasiswa gitu. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah harus berapa tinggi? Nah, itu balik lagi ke tujuan masing-masing. Ada orang yang memang pengen fokus ke akademik dan menjadikan IPK itu sebagai satu metode penilaian. Apakah aku kemarin tuh, di modul kemarin tuh udah mengerti banget nih tentang mekanisme ini. Apakah aku sebenarnya udah paham tentang materinya gitu. Ada beberapa orang yang menjadikan IPK atau nilai sebagai acuan untuk melihat lagi gitu, refleksi diri lagi gitu. Nah, itu juga bisa dipakai untuk itu gitu. Jadi, nah tapi yang masalah adalah kadang-kadang, dan ini ngingetin diri sendiri juga sih, kadang-kadang IPK itu suka diasosiasikan dengan self-worth gitu. Padahal sebenarnya diri kita semua itu bukan cuma bergantung sama nilai dan bukan cuma bergantung sama apa yang di kertas ujian gitu. Karena kita punya banyak banget potensi yang gak berhubungan dengan IPK gitu. Jadi jawabannya sepenting apa IPK? Penting untuk melanjutkan pendidikan spesialis, tapi jangan sampai itu diasosiasikan dengan self-worth gitu sih kalau dari aku. Oke, selanjutnya adalah apakah sebelum masuk kedokteran pernah ikut olimpiade waktu SMA? Dulu pernah coba ikut olimpiade biologi, tapi karena saya kurang serius, jadi nggak lolos, cuma sampai tahap sekolah juga. Tapi ini ada reasonnya teman-teman. Jadi karena aku sudah pelajari bahwa kalau di FKUI itu tidak ada jalur olimpiade. Jadi makanya aku tidak fokus di olimpiade biologi itu gitu. Jadi aku lebih fokus ke bidang rapot. Nah, tapi untuk beberapa dari kalian mungkin yang mempertimbangkan untuk kayak seru deh ekonomi atau ilmu komputer. Nah, bisa dicoba untuk fokus di olimpiade ekonomi dan komputer karena seingatku dulu waktu zamanku itu tuh bisa langsung masuk ke FEB UI dan ke Fasilkom UI gitu. Jadi tergantung tuh mau yang mana. Kalau misalnya FKUI sendiri memang tidak ada jalur melalui olimpiade, makanya aku dulu tidak fokus ke olimpiade gitu. Tapi kalau ditanya pernah, cuma sampai tingkat sekolah. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara aku belajar di FK. Di FK ini ada stepnya dulu sih. Jadi waktu awal aku belajar di FK itu belajar sendiri, maunya belajar sendiri di kamar, terus habis itu ya udah pokoknya individualis lah. Tapi ternyata teman-teman belajar bersama itu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih bermanfaat daripada belajar sendiri. Jadi kalau aku pribadi waktu itu sampai sekarang sih belajarnya adalah pertama belajar sendiri dulu untuk sebisa mungkin mengerti key konsepnya. Baru kita belajar bareng teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya manfaat belajar bareng teman-teman?
belajar bareng teman-teman itu kita jadi bisa lihat kita tuh masih belum jagonya di mana ya gitu. Oh, ternyata ada loh subbab yang belum kita mengerti gitu. Oh, ternyata ada loh pandangan sudut pandang yang berbeda dari materinya gitu. Nah, kita juga diingatkan. Nah, terutama buat di ujian OSCE. Di ujian OSCE itu kan ujian skill ya. Ujian keterampilan klinis, bagaimana cara infus, bagaimana cara konseling gitu. Nah, dengan belajar sama teman-teman itu bisa bikin kita jadi tahu salah kita di mana dan bagian mana yang perlu diimprove. Jadi, untuk belajar di FK sebisa mungkin belajar bareng teman-teman. Karena membantu banget sebagai moral support juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut aku, soft skill apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter? Soft skill sebenarnya yang menurut aku penting, yang pertama adalah empati. Empati itu adalah bagaimana caranya kita mengerti kondisi seseorang gitu. Kita merasakan bagaimana ada di posisi orang itu gitu. Kedua adalah etika, dan yang ketiga adalah profesionalisme. Nah, 3 hal utama yang harus banget dimiliki oleh seorang dokter itu terangkum di salah satu modul yang diajarkan juga di FKUI, namanya modul EEP. Nah, itu modul wajib juga tuh, empati, etika, profesionalisme. Nah, kalau aku pribadi beranggapan kalau sebenarnya soft skill yang harus dipunya selain itu adalah tentang personal branding. Bagaimana kita membawa diri ke depan orang lain. Dan kemudian tentang networking juga itu penting banget, dan time management. Nah, tapi sesuatu yang baru saja aku pelajari dan aku sadar itu penting banget adalah keinginan untuk mau belajar dan mau salah. Karena belajar kita nggak mungkin langsung bisa kan tentang sesuatu gitu. Jadi dengan kita mau salah dan mau coba lagi dan mau belajar lagi, itu adalah semangat yang diperlukan oleh seorang dokter. Sebenarnya ini harusnya dimiliki oleh semua orang ya, dan mau belajar dan mau salah. Kadang malu sih sebenarnya kalau salah, aku juga merasa kayak gitu. Tapi kalau kita nggak melewati pengalaman itu, kita nggak akan pernah belajar sesuatu gitu. Jadi penting banget untuk mau belajar dan mau salah. Oke, ini saya jadi flashback ditanya kayak gini. Jadi katanya kalau sibuk tidurnya berapa jam? Kalau mau jujur, waktu saya sedang sibuk-sibuknya, jadi waktu itu ada ujian skripsi dan ada ujian modul dan ada lomba dalam satu hari, saya tidak tidur selama hampir 40 jam. Itu udah kacau banget. Dan saya sebenarnya tidak mencontohkan ini untuk orang-orang, jangan diikutin ya teman-teman. Tidur tuh penting banget, jangan sampai tidak tidur. Tapi ya pernah tidak tidur sampai hampir 40 jam. Tapi rata-rata sih sebenarnya tidurnya jam 10, jam 11 bisa kok tidur gitu. Tapi kalau time managementnya buruk seperti saya dulu, itu bisa nggak tidur juga sih. Jangan dicontoh ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa kelebihan jurusan kedokteran dibandingkan jurusan lain? Nah, ini banyak banget orang yang beranggapan kalau jadi dokter atau jurusan kedokteran itu adalah jalur yang mulia gitu, bisa membantu orang. Aku sendiri kurang sepakat dengan konsep itu, karena menurutku semua pekerjaan di dunia ini itu pekerjaan yang mulia asal halal. Jadi semua pekerjaan itu membantu orang gitu, jadi bukan cuma dokter aja. Nah, tapi memang ada beberapa hal dari kedokteran yang menurutku menonjol ya. Jadi yang pertama adalah sebenarnya belajar kedokteran itu belajar tentang mekanisme diri sendiri gitu. Jadi kita belajar tentang bagaimana tubuh kita bekerja gitu. Itu lebih banyak dipelajari di kedokteran sepertinya sih. Nah, kemudian jurusan kedokteran itu juga punya prospek pekerjaan yang baik gitu, karena di mana ada manusia di situ dokter dibutuhkan. Jadi itu juga salah satu kelebihannya kedokteran. Dan yang terakhir menurutku adalah penelitiannya itu bergeraknya sangat cepat gitu. Kalau waktu aku di Belanda, aku melihat sendiri gitu, kalau misalnya orang-orang berlomba-lomba untuk menemukan ilmu baru. Jadi kita harus terus belajar dan ya jangan berhenti di situ aja gitu. Dan menurutku penelitian yang terus berlangsung itu adalah sesuatu yang menarik dari kedokteran. Oke, sebenarnya pertanyaannya segitu. Karena masih ada waktu, jadi aku coba untuk
untuk scroll ke atas dan melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang kelewat atau enggak. Oke, jadi dari awal ya. Oke. Jadi ada yang tanya, pelajaran di SMA itu beda sama soal-soal yang muncul di UTBK SBMPTN. Gak beda-beda juga sih. Ini maksudnya apa ya? Maaf teman-teman. Tapi setauku mungkin model soalnya beda dengan ujian biasa, maksudnya ujian sehari-hari gitu. Tapi sebenarnya key konsepnya itu udah diajarin. Mungkin harus digali sendiri dengan digali secara mandiri gitu. Oke, ada yang nanya juga, cara ambis belajar gimana ya menurut kakak? Ambis belajar itu gimana ya? Maksudnya ambis belajar, sebenarnya kalau aku sendiri sih cara belajarnya itu yang paling penting adalah tahu berapa banyak materi yang perlu dipelajari gitu. Dengan kita tahu betapa banyaknya materi yang bisa kita pelajari, kita bisa lebih terarah gitu belajarnya kemana. Nah, itu dari segi materinya. Tapi kalau dari segi waktunya, mungkin bisa dilihat dari segi waktu, idealnya sih belajar itu ya setiap hari. Buka catatan rangkuman dari tahun sebelumnya itu sebelum mulai kuliah. Jadi waktu kuliah kita udah ngerti gitu apa yang dosennya bicarakan gitu. Tapi itu sering tidak terjadi. Tapi kalau misalnya pengen ambis, itu adalah cara yang bagus dan bermanfaat banget untuk baca-baca dulu sebelum mulai kuliahnya. Itu salah satu metode yang aku terapkan, tapi tidak berlangsung lama teman-teman. Jangan ditiru, semoga kalian tetap istiqomah dalam belajar ambis. Oke, tips bertahan di kedokteran UI. Tips bertahan kedokteran UI, bentuk support system yang kokoh dan terus jangan malu untuk salah sih sebenarnya. Gitu. Lulus jalurnya udah dibilangin ya, SNMPTN. Oke, nilai rapot juga udah. Organisasi, aku ikut organisasi tadi udah aku sebutin, BEM, BPM, BFM, teman bicara, dan Internaklab. Kemudian anak kedokteran bisa magang kerja nggak? Bisa banget, banyak teman-temanku yang daftar. Waktu itu aku juga sempat nyoba, tapi kebetulan tidak ada yang diterima. Tapi nggak apa-apa, yang penting mencoba. Oke, cara membagi waktu untuk belajar, sebenarnya harusnya idealnya adalah belajar yaudah tiap hari. Nah, tapi aku pernah dengar tips dari seseorang, jadi gimana sih caranya kita tetap bisa belajar walaupun kita sibuk. Jadi dia bilang kalau default dia adalah belajar. Jadi setiap dia tidak ada kegiatan lain, misalnya ketemu sama teman-teman atau main-main, default dia adalah selalu belajar. Dengan itu kita tuh bisa ya selalu belajar gitu dan tetap ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Itu bisa mungkin diterapkan untuk yang lagi butuh tips belajar. Kemudian waktu itu aku input prestasi, tapi tidak secemerlang itu. Waktu itu aku ikut lomba PMR di tingkat Jabodetabek, sama aku dulu input kalau aku dulu aktif di PMR SMA, ya sebagai bendahara umum. Itu aja. Asli Jakarta atau luar daerah? Aku dari Bogor. Mungkin agak aneh karena namanya Sembiring, tapi aku dari Bogor. Kemudian masuk FK bisa sambil kerja sambilan di luar kampus atau enggak? Nah, sebenarnya ini balik lagi bergantung sama bagaimana kita mengatur waktu. Tapi kalau boleh jujur, jadwal FK itu agak padat. Jadi agak susah untuk mencari pekerjaan sambilan gitu. Tapi ada loh temen aku yang bisa. Waktu itu dia bekerja di restoran kalau nggak salah. Nah, jadi balik lagi gimana kita mengatur waktu dan memilih pekerjaan yang bisa sesuai dengan padatnya rutinitas di FK. Oke. Sertifikat udah ya. Oke, pertama kali masuk FK belajar materi apa? Nah, ini menarik. Jadi kalau di FKUI, pertama kali masuk FK itu kita nggak langsung belajar tentang kedokterannya, tapi kita belajar tentang hal-hal mendasar yang mata kuliah wajib fakultas. Seperti namanya ada MPKTA, MPKTB,
terus pengelolaan bencana, bahasa Inggris itu dipelajari lagi di tingkat pertama. Baru sekitar semester 2 sedikit demi sedikit masuk ke modul kedokterannya tentang sistemnya, mulai dari, kalau nggak salah waktu itu mulai dari sistem saraf, kemudian ada juga sel dan molekular gitu. Aku agak lupa sih, tapi itu pokoknya awal-awal itu tidak langsung belajar tentang kedokterannya, tapi belajar yang mata kuliah wajibnya dulu. Terus kakak moto hidupnya apa? Sebenarnya moto hidup yang aku berusaha anut sekarang adalah menikmati proses, karena sebenarnya proses itu adalah hal yang bisa kita atur. Kita punya kontrol penuh terhadap proses, sedangkan outcome kita nggak punya kendali gitu terhadap outcome, dan itu sering bikin kecewa gitu. Jadi lebih baik kita berfokus pada proses gitu, karena kita akan dengan itu kita akan selalu mengusahakan untuk memberikan yang terbaik gitu. Oke. Tadi untuk jalur FKUI udah sempat disinggung, saya review lagi. Jadi kalau reguler itu ada 3, SNMPTN, SBMPTN, dan KKI SIMAK. IPK ngaruh untuk naik tingkat atau enggak? Kalau jumlahnya, angkanya itu tidak mempengaruhi, tapi yang penting kalian lulus gitu. Dan batas lulus kalau nggak salah itu B- gitu. Jadi bergantung lulusnya aja gitu, bukan angkanya mempengaruhi naik tingkat atau enggak. Perihal magang udah aku jawab ya. Nah ini, gimana cara mengingat materi sampai ngelotok? Caranya adalah bukan dengan dihafal. Seperti salah satu temanku, Reza. Jadi dia selalu mengajarkan aku untuk belajar tidak menghafal, tapi memahami konsep. Mungkin agak aneh gitu ya, karena kesannya waktu SMA biologi tuh kayaknya ngapal banget gitu. Tapi sebenarnya bisa loh konsepnya itu kita pelajari pelan-pelan gitu di biologi. Nah mungkin memang agak lama, tapi itu lebih menetap dibandingkan cuma sekedar menghafal. Ini sekali lagi pengingat untuk diri sendiri. Nah ini nyambung sama ini. Kak suka lupa materi sebelumnya nggak? Pastinya, karena space kita terbatas, prioritas sudah berganti, kadang-kadang lupa. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita belajar secara konsep, pasti review sedikit, baca sedikit, pasti nanti ingat lagi. Gitu. Sebegitunya ya Kak. Ini kayaknya merujuk ke waktu tidur. Sejujurnya nggak kayak gitu-gitu banget. Kalau misalnya bisa membagi waktu dengan baik, itu tuh nggak mungkin sampai nggak tidur. Waktu aku tidak tidur sampai hampir 40 jam, itu special case, karena memang ada banyak hal yang terjadi dalam satu hari itu, dan aku harus menyiapkan semuanya dengan baik. Ada faktor gak bisa tidurnya tuh karena ngopi juga sih, dan ada karena stresnya juga gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang lain kayaknya nggak semuanya harus kayak gitu. Itu bukan basic rule-nya gitu. Kalian tetap bisa tidur nyenyak, dan menjadi mahasiswi atau mahasiswa kedokteran. Jadi kalian gak usah takut tentang hal itu. Oke, tips lolos FK. Tergantung kalian mau lolos FK lewat jalur apa, karena beda gitu. Pendekatannya SNMPTN dengan SBMPTN itu beda. SNMPTN pendekatannya rapot, jadi sebisa mungkin dipersiapkan dari awal, dari kelas 10 hari pertama kalian di SMA, itu kalian udah punya mindset kalau oke, saya akan melakukan yang terbaik supaya nilai rapot saya bagus. Nah gitu. Tapi pun kalian ingin masuk lewat jalur SNMPTN, banyak sekali hal yang tidak bisa diatur, banyak sekali prioritas yang berganti. Jadi tips selanjutnya adalah walaupun berharap di SNMPTN dan mengusahakan terbaik untuk dapat nilai rapot yang bagus, tetap persiapkan ujian tulis atau SBMPTN-nya dan SIMAK-nya juga. Gitu sih kayaknya dari aku. Oke, tips mempersiapkan FKUI dari kelas 1. Nah, jadi dulu waktu kelas 1 aku ikut bimbel, dan aku lihat materi-materinya kira-kira apa ya materi yang akan dipelajari gitu. Dan itu cukup membantu sih, dan aku selalu berusaha untuk memberikan 100% di tugas-tugasku gitu. Jadi dengan itu aku dinilai emang niat mengerjakan tugas, dan memang belajarku cukup keras dulu ya, lumayan gitu waktu waktu mau ujian. Jadi
aku berusaha untuk bisa mempertahankan nilaiku jadi stabil dan enggak turun. Itu. Selama pandemi ini bagaimana kegiatan praktikumnya? Nah, selama pandemi ini FKUI memang PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi kalau aku pribadi memang tidak ada praktikumnya. Jadi, aku kan sekarang lagi koas nih klinik. Harusnya saat inilah masa aku ketemu pasien. Tapi karena pandemi aku belum bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, nanti kita akan menunggu pandemi reda untuk bisa kembali ketemu sama pasien. Jadi tapi sekarang kita belajar teori dulu gitu, nggak ada prakteknya. Oke, kalau sistem koasnya FKUI tidak langsung berhadapan dengan pasien, lebih fokus ke materinya. Kebetulan aku belum tahap koas yang ketemu pasien, jadi aku belum bisa jawab. Tapi kayaknya enggak deh, kayaknya kita tetap juga berfokus pada pasien, karena aku inget banget dosenku pernah bilang kalau pasien itu adalah guru terbaik. Jadi ya kita akan itu balik lagi sih ke diri sendiri, mau berani nggak ketemu pasien dan berani nggak belajar banyak dari pasien gitu. Biaya pendidikan udah dijawab ya sebelumnya, bisa juga dicek di websitenya FKUI. Nah, ini menarik, skripsinya di FK tuh gimana sih? Nah, skripsi di FKUI terutama itu pertama harus selesai di semester 7. Jadi berbeda sama fakultas lain yang biasanya di tingkat akhir ya, atau semester 8. Kalau FKUI itu di semester 7. Nah, materinya kita mengenai departemennya itu bisa tanya ke dokter-dokter gitu, bisa mengajukan, bisa bertanya langsung. Aku termasuk salah satu yang bertanya langsung. Jadi waktu itu dosenku habis presentasi, habis kuliah, aku dan teman-temanku sekelompok tanya, dok, ada slot yang tersedia nggak ya untuk penelitian, saya mau buat skripsi. Nah, dengan itu kemudian kita bikin skripsinya dari nanya-nanya dosen itu gitu. Cari kesempatannya bisa lewat dosen gitu. Oke. Tapi selebihnya mekanismenya sama sih dengan fakultas lain. Oke, apa yang menurut kakak menarik atau berbeda dari FKUI dan FK lainnya? Sebenarnya jujur karena aku selama ini kuliahnya hanya di FKUI, aku nggak tahu apa bedanya dengan fakultas lain. Sepengetahuanku sama aja, tapi mungkin metode ujian yang berbeda. Jadi di FKUI, alhamdulillah OSCE-nya cuma 1 tahun sekali. Jadi bagi yang tahu, OSCE itu super stressful dan kita cuma 1 tahun sekali. Jadi mungkin itu salah satu kelebihan yang aku suka dari FKUI. Ada beberapa fakultas yang kalau nggak salah sesemester sekali, tapi bisa dilihat dua sisi sih. Sesemester sekali bisa jadi lebih siap dan tahu gitu, terbiasa dengan deg-degannya. Tapi ya cukup stres mungkin ya kalau semester sekali. Kalau di FKUI 1 tahun sekali. Oke, bagaimana tips menghadapi SOKA dan OSCE? Di FKUI nggak ada SOKA, kita cuma ada OSCE aja. Jadi kalau OSCE, aku sendiri pengalamannya waktu itu belajar minimal 1 bulan sebelum ujiannya. Dan itu kamarku ini berubah menjadi mini klinik. Jadi ada banyak alat, aku desain dan aku ubah jadi mirip kayak di klinik itu. Ada bayinya juga, ada lampu sorot, ada alat buat bedah. Dulu aku alat bedahnya pakai latihan bedahnya tuh pakai busa cuci piring dikasih kanebo. Nah, itu membantu banget untuk melatih tangan untuk menjahit gitu. Jadi sekreatif mungkin dan ikutin tiliknya, biasanya berdasarkan tilik gitu. Jadi jangan sampai lupa dan belajar bareng teman-teman biar dievaluasi gimana performanya dalam melakukan tiliknya, ada yang kelewat atau enggak dan lain-lain. Oke, tips buat materi blok yang agak lupa itu udah yang aku bahas ya. Jadi belajarnya konsep, jangan cuma nginget, karena kalau nginget pasti lupa. Menghafal konsep. Oke, jadi sebenarnya konsep itu nggak dihafal, tapi konsep itu dimengerti. Jadi gimana ya, agak susah juga mencontohkannya. Jadi misalnya sesuatu terjadi, itu kita tahu kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Dengan begitu kita jadi lebih ngerti gitu. Oke, ini muncul tuh patofisiologinya tuh karena ini gitu. Dan kalau misalnya gejala yang sama muncul di modul lain, di sistem lain, kita tahu, oh kemungkinan ini tuh karena ini, tapi di sistem yang berbeda. Dengan mengerti konsepnya, kita bakal lebih mudah juga belajarnya gitu. Jadi ada reasoningnya di belakangnya.
Kemudian pernah mental breakdown? Sangat sering, sangat sering. Tapi balik lagi, gimana caranya bisa jatuh 7 kali tapi bangkitnya 8 kali gitu. Cari support system yang kokoh, yang bersedia menerima ketika lagi sedih-sedihnya, itu sangat membantu. Oke, bagaimana shift dari outcome oriented jadi process oriented? Jadi kenapa aku awalnya sebenarnya orangnya sangat outcome oriented. Mungkin sampai sekarang juga masih outcome oriented dan berorientasi hasil gitu. Tapi lama-lama aku capek selalu berpikir tentang hasil. Karena aku akan selalu melihat diri ini kayak, aduh, gak bisa banget sih, masa gak bisa sih gini doang gitu. Masa gak bisa sih meraih hasil ini doang gitu. Dan aku lupa kalau misalnya hasil itu faktornya banyak banget, bukan cuma dari diri sendiri doang gitu. Jadi dengan itu sedikit demi sedikit aku mulai bertransisi ke proses oriented. Dan aku juga diingetin sama banyak support system aku kalau misalnya aku bisa kok sebenarnya gitu. Itu cukup membantu sih. Bagaimana cara belajar tapi tetap aktif di organisasi? Balik lagi ke time management dan prioritas. Apa yang kita anggap paling penting gitu. Dan dengan tahu prioritas dan tujuan kita akan selektif terhadap kegiatan yang mau kita ikuti. Saya tidak ada hubungan dengan Tifatul Sembiring ya, kebetulan marganya aja sama. Mengenai virus COVID-20, ini belum pernah baca jurnalnya sih, nanti coba dicari ya. Oke, semangat ya untuk pejuang FKUI 2020, ditunggu untuk jadi adik kelasku, pasti bisa kalau misalnya berusaha dan benar-benar mau. Oke, pandemi OSCE-nya gimana? Kebetulan aku sudah selesai OSCE sebelum pandemi, jadi setauku sekarang belum dilaksanakan ya OSCE untuk adik tingkatku, memang terhalang oleh pandemi gitu. Terus model bloknya bagaimana? Model bloknya kita modulnya tuh berdasarkan sistem ya. Jadi sistemnya tuh dibagi sistem pencernaan, sistem indera, mata dan THT, ada juga sistem respirasi, kemudian ada sistem reproduksi dan macam-macam. Apakah itu yang ditanyakan? Mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi. Kemudian iya betul banget tuh, konsep itu harus dipahami, terus habis itu di-review supaya ingat dan paham terus. Aku nggak ada soka ya di FKUI, emang nggak ada soka gitu. Itu mungkin juga salah satu kelebihan FKUI dibandingkan FK di tempat lain gitu, karena kita tidak ada soka gitu. Oke, cara belajar waktu SMA. Dulu waktu SMA aku emang bimbel. Terus habis itu tadi sebenarnya udah dibilangin ya. Jadi aku berusaha untuk tahu materinya kira-kira apa, kemudian selalu memberikan 100% di tugasku gitu. Jadi itu cukup membantu sih untuk mendapatkan nilai yang stabil gitu. Kalau ngerjain tugas tuh harus niat gitu, biar dosennya tahu, gurunya tahu kalau misalnya oh iya dia memang niat mengerjakan tugasnya gitu. Oke. Karena waktunya tinggal sedikit lagi nih teman-teman, dan sebenarnya tadi keputus, jadi aku coba jawab pertanyaan penutupnya. Jadi pertanyaan penutup ini pesan aku untuk calon dokter. Nah, sebenarnya aku juga seorang calon dokter, jadi ini pesannya buat aku juga dan buat teman-teman yang berjuang UTBK. Jadi untuk kita harus paham bahwa kedokteran itu bukan sprint. Kedokteran itu maraton, panjang banget perjalanannya. Jadi yang penting adalah mengatur pace kita dan mengatur semangat kita supaya tetap konstan di sepanjang perjalanan yang gak mudah ini gitu. Dan yang paling penting adalah mau belajar dan mau salah. Dan yang juga aku berusaha terapkan, yang terakhir adalah nikmati prosesnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan buat kita semua gitu. Dan semoga menjawab pertanyaannya ya. Mohon maaf kalau pertanyaannya ada yang belum dijawab. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman di kesempatan selanjutnya.